Halo semuanya, welcome to this channel. Gua Brilian. Setelah 10 tahun lebih gua pakai Android, gua sebulan lalu mutusin untuk beli iPhone 17 Pro Max. Setelah 1 bulan nyobain iPhone 17 Pro Max, gua pengen sharing pengalaman gua tentang switching dari Android ke iPhone. Apa aja sih yang gua nggak suka dan apa aja sih yang gua suka. Gua akan kasih tahu lu 5 kelebihan dan 5 kekurangan yang gua rasain selama sebulan ini. Nah, di akhir video ini gue juga akan vonis nih, kalau misalkan gue disuruh pilih nih, Android atau iPhone, untuk HP gue selanjutnya, gue akan pilih yang mana. Makanya nonton videonya sampai habis ya. Oke, sekarang gue akan sharing pengalaman gue pakai iPhone selama sebulan ini ya. Gue akan kasih tahu lu kelebihan dan kekurangan yang gue rasain, tapi gue disclaimer dulu nih, ini semua itu opini gue, jadi bisa aja apa yang gue suka sama apa yang lu suka, dan apa yang gue nggak suka sama apa yang lu nggak suka itu beda ya. Kita mungkin mulai dari kekurangan dulu ya. Kekurangan pertama yang gue nggak suka dari iPhone itu adalah charging speednya. Jadi gue itu udah bandingin charging speednya iPhone 17 Pro Max ini dengan HP lama gue, yaitu Oppo Find X8. Nah, hasilnya gimana? Si iPhone 17 Pro Max ini kalau misalkan gue coba ngecas dari 20 ke 100%, itu lumayan lambat dibanding si Oppo Find X8. Si Oppo Find X8 gua bisa kelar 20 ke 100% itu dalam sekitar 45 menit. Sedangkan si iPhone 17 Pro Max ini sekitar 1 jam 15 menit. Nah, itu bedanya cukup jauh ya, 20 ke 100-nya sekitar 30 menit. Nah, tapi itu kan 20 ke 100 ya. Kalau gua cobain 20 ke 80, gua lumayan amazed sih sama si iPhone 17 Pro Max ini. Jadi kalau misalkan gua bandingin HP lama gua, Oppo Find X8 dengan iPhone 17 Pro Max, dua-duanya 20-80% itu sama ya dalam 35 menit. Padahal ya, si charging speednya iPhone 17 Pro Max itu paling 40 watt loh. Kalau si Oppo Find X8 itu bisa sampai 80 watt. Memang sih si Oppo Find X8 itu kapasitas baterainya sekitar 20% lebih tinggi daripada si iPhone 17 Pro Max. Tapi tetap aja gue suka nih 20-80-nya tetap sama-sama 35 menit. Walaupun memang 20 ke 100-nya yang gua kurang suka itu si iPhone itu masih lama banget sih dibanding si Oppo Find X8. Itu kelemahan pertama yang gua nggak suka dari iPhone 17 Pro Max. Nah, apa kelebihan pertamanya? Masih mirip-mirip ya, masih bersangkutan. Jadi kelebihan pertama yang gue suka dari iPhone 17 Pro Max ini adalah kehematan baterainya. Gua udah nyobain sekitar sebulanan ya, daily baterai yang gue pakai itu mungkin sekitar 60-70% aja di iPhone 17 Pro Max. Sedangkan kalau misalkan gue bandingin sama HP gue yang dulu, Oppo Find X8, itu gue bisa pakai 80-90%. Padahal kapasitas baterainya si Oppo Find X8 itu lebih gede loh. Mungkin juga gara-gara si iPhone 17 Pro Max-nya ini baru ya, jadi baterainya tuh masih bener-bener healthy gitu. Tapi tetap aja sih, kayaknya walaupun dibandingin dengan dulu gue baru beli Oppo Find X8, si iPhone ini masih lebih hemat sih. Mungkin ini smartphone yang terhemat yang pernah gue pakai. Kelemahan kedua yang gue rasakan selama sebulan pakai iPhone adalah navigation-nya. Jadi navigasinya si iPhone ini lumayan ribet ya kalau dibanding Android, apalagi untuk back button-nya. Mungkin lebih tepatnya back gesture-nya ya. Jadi di iPhone itu kalau mau back nggak bisa nge-swipe dari kanan ke kiri ya. Mesti dari kiri ke kanan biasanya. Tapi itu pun nggak selalu dari kiri ke kanan. Kadang-kadang lu butuh swipe dari atas ke bawah. Kadang-kadang malah mesti ngeklik close button atau back button di kiri atas. Sangat nggak konsisten gitu. Gua juga kurang suka cara buka dan tutup notifikasi di iPhone. Jadi kalau mau buka notifikasi di iPhone itu, mesti swipe dari atas kiri ke bawah ya. Dan kalau mau close juga mesti swipe-nya dari bawah banget. Kalau di Android, biasanya di home screen-nya, gue mau swipe dari mana aja, dari atas ke bawah itu langsung bisa gitu. Nggak perlu dari pojok atas banget. Dan juga untuk tutup notifikasinya nggak perlu dari ujung bawah ya. Tinggal swipe aja ke atas. Kelebihan kedua yang gue suka dari iPhone ini adalah privacy and security-nya. Jadi gue notice banget ya, setiap gue install aplikasi baru dan buka aplikasi tersebut, si iPhone ini selalu nanyain gue ngasih izin ke si aplikasi ini untuk nge-track data gue nggak sih? Nah, itu tuh nggak pernah gue temuin ya di Android. Mungkin jarang banget sih yang kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu fitur yang gue suka ya. Jadi, pembuat aplikasi itu nggak bisa sesuka-sukanya ngumpulin data lu dan dia ngejual data lu gitu. Selain itu, gue juga suka sama security si Face ID-nya ini sih. Jadi tuh dia face recognition, tapi jauh lebih secure daripada yang biasanya di Android ya. Soalnya si Face ID-nya iPhone ini, dia udah pakai infrared dan dia juga mappingin 3D muka lu gitu. Jadi
Orang-orang walaupun misalkan pakai topeng ataupun pakai gambar itu nggak bakal bisa sih buka iPhone lu. Lebih secure dari Android lah untuk face recognition-nya. Kekurangan ketiganya iPhone yang gue rasakan selama sebulan ini adalah home screen customization-nya. Jadi gue itu kalau pakai Android sangat suka ngotak-ngatik home screen-nya ya. Gue udah pernah nyoba pakai Apex Launcher, gue udah pernah nyoba pakai Nova Launcher, pakai Niagara Launcher, dan juga sekarang gue lagi pakai yang namanya AIO Launcher. Jadi home screen-nya Android itu sangat customizable ya. Lu bisa ngeset sesuai dengan workflow lu. Nah, sedangkan si iPhone ini customization home screen-nya masih lumayan basic ya. Mungkin sekarang cuman bisa pindah-pindahin widget ataupun aplikasi dan folder gitu. Lumayan jauh ketinggalannya daripada Android. Nah, tapi mungkin home screen customization-nya iPhone itu sekarang udah lebih oke ya daripada dulu. Soalnya gue dengar dulu tuh malah lebih parah lagi untuk customization-nya, hampir nggak ada yang bisa di-customize. Gue sih berharapnya di update-update ke depan si iOS ini akan nambahin fitur customization home screen-nya ya untuk orang-orang kayak gue. Kelebihan keempat dari iPhone ini adalah suaranya. Jadi mungkin speaker si iPhone ini adalah speaker smartphone terbaik ya yang pernah gue dengar. Dia tuh suaranya udah full, bassnya bagus, clear lagi. Nah, selain speakernya, kalau gue mau dengerin lagu di mobil dengan Apple CarPlay pun, ini somehow suaranya lebih bagus loh daripada Android. Gue nggak ngerti sih gimana caranya. Tapi at least kalau misalkan macet-macet ya gue bisa enjoy gitu dengan lagu-lagu yang gue putar di mobil. Hal keempat yang gue nggak suka dari iPhone adalah keyboardnya. Jadi kalau biasa gue pakai Android, keyboardnya itu sangat customizable ya. Gue biasanya pakai Microsoft SwiftKey di Android. Nah itu kalau misalkan gue mau resize keyboardnya ataupun gue mau pindahin posisinya, itu gampang banget sih di Android. Sedangkan di iPhone ini nggak bisa. Kalau di Android gue juga suka ada number row di atas keyboardnya dan juga gue bisa long press buat ngetik simbol. Sedangkan di iPhone ini nggak bisa. Gue aware juga kalau di iPhone itu sebenarnya ada Microsoft SwiftKey, bisa diinstal di Apple Store. Tapi gua udah nyobain juga sih pakai SwiftKey-nya si Apple, ini sangat beda gitu daripada yang Android. Jadi kalau di Apple ini customisasinya itu sangat limited. Hal keempat yang gue suka dari iPhone ini adalah Face ID-nya. Jadi selama sebulan gue pakai iPhone ini, gue ngerasain kalau iPhone itu kayak nggak punya biometric security ya. Padahal ada face recognition-nya. Cuman saking seamless-nya dan saking cepetnya, gue jadi nggak ngerasain gue pakai authentication sama sekali. Contohnya kalau gue mau bayar sesuatu pakai QRIS. Kalau di Android kan gue butuh untuk tapping dulu nih ke layarnya buat fingerprint authentication. Nah kalau di iPhone gue tuh tinggal ngeliat aja ke layarnya, nanti dia authentication sendiri. Bener-bener seamless kayak nggak ada authentication, padahal dia sangat secure. Kelemahan kelima dari iPhone yang gue rasakan. Ini kelemahan terakhirnya ya. Yang gue nggak suka adalah notification-nya. Nah yang gue kurang suka itu mainly di notification grouping-nya si iPhone. Kalau di Android itu notification grouping chat-nya biasanya tuh by apps dan juga by chat-nya ya, siapa yang ngechat kita gitu. Sedangkan di iPhone ini cuman by chat aja, nggak ada by aplikasinya. Selain itu notification-nya si iPhone ini juga makan banyak tempat ya. Jadi kalau lu mau ngecek notifikasi lu yang banyak, lu mesti banyak nge-scroll. Nah menurut gue si notification iPhone-nya ini kurang sih. Gue udah nge-miss banyak banget chat-chat penting kerjaan gue selama gue pakai iPhone sebulan ini. Nah sedangkan kalau dulu gue pakai Android, gue paling cuman miss tahun sekali. Selain si notification grouping, gue juga kurang suka sama behavior dari iPhone ini kalau misalkan ada notifikasi pas layar kita mati. Nah, behavior iPhone ini kalau misalkan ada notifikasi pas layarnya mati tuh dia akan nyalain seluruh layarnya. Itu tuh sangat nge-distract. Gua saking seringnya ke-distract gara-gara layarnya yang nyala-nyala terus kalau ada notifikasi, jadi gue sering nutup iPhone gue di atas meja. Nah, itu malah ngebikin gue nggak dapet notifikasinya sama sekali. Kelebihan kelima iPhone yang gue suka adalah kameranya. Jadi salah satu kelebihan iPhone itu adalah kamera depannya ya, yang sekarang sensornya jadi kotak dan punya fitur center stage. Jadi kalau misalkan lu mau take selfie, landscape, lu tuh nggak perlu jadiin HP lu horizontal lagi. Vertikal aja pun sekarang bisa. Selain itu gue juga suka sama video stabilization-nya ya. Jadi kalau misalkan lu lagi jalan ngerekam video, ataupun malah lu lagi lari mau ngerekam video, nah itu di iPhone videonya nggak bakal terlalu goyang. Karena video stabilization-nya itu sangat bagus. Gue juga suka sama kualitas video dan kualitas fotonya dari si iPhone ini. Jadi kalau misalkan gue cek di situs dxomark.com ya, si iPhone ini adalah smartphone dengan ranking kedua di dunia gitu. Jadi nggak usah ditanya lagi sih untuk kualitas gambar dan videonya. Oke, kalau sekarang gue disuruh pilih, next phone gue mau Android atau iPhone, itu gue pilih yang mana? Nah, ini tuh pilihan yang sangat sulit sih sebenarnya. Soalnya dua-duanya tuh bagus-bagus aja dan sangat fungsional. Cuman mungkin ada preferensi dikit-dikit ya.
Nah, setelah gua timbang-timbang, gua tuh sekarang masih milih Android sih. Nah, kenapa Android? Soalnya tuh cons yang gue bilang tadi itu adalah fitur-fitur yang pasti berinteraksi dengan kita saat kita pakai HP gitu. Mungkin deal breaker-nya ada di notification-nya ya. Notification grouping-nya di iPhone itu buat gua ngerasa lebih nggak produktif karena gua sering banget nge-miss chat penting sehubungan dengan kerjaan gua. Kalau misalkan iPhone itu nge-improve notification-nya, mungkin gua bakal sangat di-consider untuk milih iPhone sih. Soalnya tuh kelebihannya juga oke-oke, misalkan Face ID-nya, kameranya, dan juga tadi ada yang lain-lain yang udah gue sebut. Tapi sekali lagi gue mau bilang kalau misalkan tadi preferensi gue itu adalah ya preferensi aja ya gitu. Itu nitpicking sih. Sebenarnya kalau misalkan gue pakai Android pun ataupun pakai iPhone pun tuh nggak terlalu masalah sih buat gue. Dua-duanya sangat-sangat bagus kok dan bisa dipakai untuk kerja gitu. Nah, kalau kalian gimana? Apakah lagi consider switching dari Android ke iPhone? Atau malah udah pernah pakai dua-duanya? Coba yuk komen di bawah, kalian lebih suka yang mana? Thank you udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.